Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Oh ya, saya masih mengingat lagi ya mengenai social distancing ya. Tapi jangan lupa tetap memakai masker khususnya di luar rumah ya. Tapi di dalam rumah dipakai pun juga nggak ada salahnya. Jaga jarak dengan teman atau yang berhadapan dengan kita, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, komentarnya jangan lupa, like-nya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya untuk cerita-cerita selanjutnya. Langsung saja kita akan bacakan cerita kiriman dari Mas Tiawan. Terima kasih Mas Tiawan, ini ternyata banyak cita-citanya ya. Terima kasih kirimannya Mas Tiawan, dan ceritanya ini benar-benar apa ya, kalau siapa yang mengalami mungkin pasti merasakan ngeri lah kalau yang mengalami ya, apalagi yang belum pernah mengalami. Kalau Mas Tiawan ini untung masih ada punya kelebihan, dia bisa sedikit bisa melihat walaupun lama-lama akhirnya pudar. Langsung saja ke ceritanya kiriman dari Mas Tiawan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011. Saat itu Mas Tiawan baru lulus SMA. Biasanya setelah lulus ini liburnya kan cukup panjang ya. Apalagi misalnya mau kuliah di mana sudah jelas tempatnya, itu kan waktu menunggu sampai kuliah dimulai itu kan cukup lama liburnya. Makanya untuk mengisi kekosongan waktu menunggu, anggap liburannya lah saat ini ya, kegiatan Mas Tiawan ini ya, apalagi anak muda kalau nggak nongkrong. Kebetulan memang teman-temannya sekolah ini kan juga berdekatan ya, ada dari tetangga juga ada dari kampung sebelah, jadi masih nyambung lah. Apalagi masa-masa setelah SMA itu kan biasa masih apa ya, masih deket-deketnya gitu loh, karena mau berpisah setelah 3 tahun bersama di SMA. Itu kan setelah lulus kan masih ada kegiatan, nggak tahu ngumpul bareng atau apa. Dan Mas Tiawan ini kebetulan teman akrabnya itu kan di sekitar komplek perumahannya dia, ada yang di luarnya sih, tapi kan termasuk dekat. Ya akhirnya nggak ada kegiatan, mereka ya rontang-rontong ya kumpul. Dan tempat favoritnya biasa untuk kumpul atau nongkrong itu adalah di pemakaman komplek dekat rumahnya Mas Tiawan ini. Bagi orang Tambun Selatan ya, daerah Tambun Selatan terutama yang tinggal di desanya Mas Tiawan ini, pasti tahu dengan kuburan Mbah Kalong. Itu sebuah pemakaman yang tidak terlalu besar lah, tapi juga tidak kecil. Mungkin luasnya sekitar 15 sampai 30 meter. Nah, di dalam pemakaman tersebut ada bangunan seperti rumah, di mana di dalamnya itu ada 2 makam yang dikeramatkan sama orang-orang sekitar dulu ya. Dan di depan rumah tersebut ada patung macan dan beberapa pohon beringin besar. Di siang hari sampai sore ya, rumah tersebut yang di pemakaman tersebut adalah tempatnya Mas Tiawan dan teman-temannya ini nongkrong. Tapi jika malam hari biasanya itu tempat nongkrongnya itu di bekas lapangan voli tepat di samping pemakaman. Kembali ke cerita ya. Malam itu selepas Isya, Mas Tiawan dan teman-temannya nongkrong di lapangan voli karena kan sudah malam ya. Kalau siang kan tadi di pemakaman yang ada rumahnya itu. Ya biasa nongkrongnya anak-anak muda itu ya gitaran, nyanyi-nyanyi dan ngobrol ngalung itulah. Di tempat itu sebenarnya tidak ada lampu kecuali lampu tembak dari rumah kosong di seberangnya lapangan voli. Sisanya ya hanya semak-semak dan kegelapan. Seperti malam-malam biasanya,
ada jam-jam tertentu yang tidak tertulis ya. Jadi sekitar jam berapa sampai jam berapa itu sebagai pertanda bahwa kita semua Mas Awan dan teman-temannya itu harus pergi dari tempat itu untuk pindah tempat tongkrongannya. Tanda dalam tanda kutip ya, yaitu kalau kita di situ sampai agak malam gitu ya, itu biasanya jam-jam tertentu itu ada bau-bau seperti bau ubi bakar. Nah, kalau kita sudah merasakan bau itu, akhirnya kita segera untuk pindah tempat tongkrongannya. Karena kata orang Betawi sih ya, kalau bau genderuwo itu biasanya bau itu muncul sekitar jam 9 sampai 10 malam. Jadi bau-bau seperti ubi bakar itu dianggap seperti bau genderuwo munculnya para dunia lain di tempat itu. Karena bau itu sudah muncul, akhirnya ya Mas Setiawan dan teman-temannya pindah tongkrongan ke pipa besi besar. Tempatnya tuh masih di samping pemakaman tapi beda sisi ya. Jadi kalau lapangan itu berada di sisi timur, tapi kali ini ada di sisi baratnya. Pipa tersebut memang lebih dekat dengan deretan rumah tinggalnya Mas Setiawan ini. Jadi masih ada keramaian lah dan lampu tentunya. Sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba ada bau bunga. Itu bau bunga kuburan yang begitu menusuk. Memang di belakangnya Mas Setiawan dan teman-teman ini ada pohon bunga kantil, tapi bau ini beda dengan bau bunga kantil. Karena baunya datang dari arah pemakaman sebelah kiri tempat tongkrongannya Mas Setiawan dan kawan-kawannya ini. Jadi baunya itu mengarah ke tempatnya kumpul-kumpul ini. Seperti terbawa angin gitulah. Hanya saja baunya itu tidak bisa hilang. Seakan-akan ada seseorang dengan parfum yang begitu kuat ikut nimbung di tempatnya tongkrongannya Mas Setiawan dan kawan-kawan ini. Untuk meyakinkan bau tersebut, Mas Setiawan pun menciumi baju teman-temannya ini satu persatu. Dan tidak ada satupun dari temannya ini yang memiliki bau tersebut. Karena merasa ada kejanggalan ya, akhirnya Mas Setiawan ini mengajak teman-temannya untuk pindah tongkrongan ke beda komplek. Tidak terlalu jauh lah, hanya menyeberang got kecil dan beberapa rumah. Mungkin jaraknya sekitar lebih kurang 150 meter lah. Tempat yang dituju ini selanjutnya adalah pos kamling warga setempat. Kali ini dekat dengan rumah temannya Mas Setiawan yang ikut nongkrong juga. Akhirnya mereka pun mulai main kartu di sana. Selang beberapa menit, tiba-tiba bau yang tadi ya, yang di dekatnya pemakaman itu, bau yang sama yang menyengat itu datang lagi. Jadi bau itu seperti mengikuti Mas Setiawan dan teman-temannya gitu loh. Dan teman-temannya pun berpendapat yang sama. Akhirnya Mas Setiawan pun mencoba berdoa-doa lah, qomat kamit ya, ke arah bau yang menyengat tadi. Tak berapa lama bau itu pun menghilang. Karena sudah nggak merasakan bau-bau tadi ya, akhirnya Mas Setiawan dan teman-teman melanjutkan bermain kartu lagi. Akan tetapi selang beberapa lama bau tersebut kembali muncul. Kali ini Mas Setiawan pun agak jengkel ya, dan mencoba membaca doa lebih serius, dan alhamdulillah katanya bau tersebut hilang. Dan mereka melanjutkan lagi bermainnya. Selang beberapa jam, mereka pun akhirnya bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, 3 temennya ini rumahnya kan agak jauh dari tempat nongkrong ya.
dan mereka mesti jalan kaki melewati komplek lain. Bahkan dua temannya ini harus jalan lebih jauh lagi melewati batas desa yang dimana jalannya itu minim penerangan atau pencahayaan. Jadi mereka itu pulang sambil bergumam karena masih takut ya diikuti oleh makhluk yang memiliki bau menyengat tadi. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau akhirnya ya kami pulang ke tempat masing-masing. Keesokan harinya, ini cerita yang disampaikan temennya Mas Tiawan keesokan harinya ya. Ketika sedang ngumpul kembali, cerita ini disampaikan oleh sebut saja Doyo ya, salah satu dari 3 temannya Mas Tiawan yang rumahnya agak jauh. Lah, Doyo ini karena rumahnya paling dekat di antara 2 temannya ini yang lain, sesampainya di rumah dia mengantarkan 2 temannya ini dengan motor. Berangkatlah mereka melewati komplek yang sudah sepi ya, karena tengah malam, dan masuk ke perkampungan yang gelap karena rumah temennya ini yang paling jauh kan berada di perkampungan. Kemudian mengantar lagi teman satunya lagi yang rumahnya lebih dekat dengan rumahnya si Doyo ini. Nah, sesampai di rumah karena lapar ya, si Doyo ini masak mie instan di dapurnya. Setelah masak otomatis dimakan sampai selesai. Habis selesai itu piringnya itu tanpa dicuci sama Doyo ini. Jadi piringnya itu hanya ditinggalkan di wastafel dan dia pergi ke ruang TV dengan adiknya. Kebetulan adiknya lagi asik nonton TV dan dia berdua akhirnya nonton TV di ruang tengah tersebut, ruang TV tersebut. Lah pada waktu asik-asiknya nonton TV itu, tiba-tiba Doyo dan adiknya mendengar bunyi piring yang dimainkan dengan, jadi di dapur dari tempat dia menaruh piring tadi terdengar suara ada seperti piring sama sendok itu keludik seperti dimainkan gitu loh. Tapi Doyo waktu itu berpikir mungkin lagi ada tikus ya. Dia pun mengecek ke wastafel, tapi tidak ada suara tikus. Karena tidak ada suara tikus dan suara gemerincing dari piring tadi tidak terdengar lagi, Doyo pun kembali nonton TV. Lah pada waktu nonton TV, bunyi itu terdengar lagi. Dan bunyinya kali ini berirama seperti ada seseorang yang memainkan piringnya gitu loh dengan sendok. Karena kesel, Doyo ini pun menghampiri lagi. Dan ternyata pada waktu dia ke belakang mau ke arah wastafel tempat piringnya tadi diletakkan, betapa kagetnya si Doyo ini. Karena apa? Doyo melihat bahwa sendok yang ditaruh di wastafel itu melayang memainkan piring kotornya tadi. Jadi sendok itu melayang seperti seperti ada yang megang, tapi nggak kelihatan siapa yang megang. Dan itu seperti memainkan berbenturan dengan piring kotor tadi. Tapi untungnya Doyo ini termasuk ya bukan orang yang sangat penakut ya. Begitu melihat itu walaupun takut, ada rasa takut lah, tapi Doyo ini ternyata bisa kesal juga. Karena takut dan kesal jadi satu, Doyo pun sampai sempat mengucap kalimat-kalimat kotor untuk menyuruh makhluk tersebut berhenti memainkannya. Begitu umpatan-umpatan itu dikeluarkan, memang suaranya itu suara mainkan piring dan sendok tadi itu berhenti. Tapi tak lama bunyi itu pun balik lagi. Sampai temennya Mas Tiawan namanya Doyo ini itu seperti ingin menangis karena ketakutan. Akhirnya ya sudah, ia pun membiarkan bunyi tersebut sampai bunyi tersebut benar-benar hilang dengan sendirinya. Wow. Ngeri. Nggak tahu. Jadi
Mas Setiawan nggak menceritakan gimana teman-teman yang lainnya itu ada mengalami ganjilan apa enggak diceritakan di sini, hanya tutup sampai temannya Doyok tadi yang mengalami hal-hal ganjil. Yaitu tadi cerita yang disampaikan Mas Setiawan. Mudah-mudahan ada cerita-cerita lain lagi yang akan dikirim Mas Setiawan, nanti akan saya bawakan lagi di Dongeng Tengah Malam. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita tadi, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.